Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat melakukan kuliah walaupun melalui virtual di sore hari yang berbahagia ini. Tak lupa pula salawat dan salam kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Andi Saputra selaku dosen pengampu di mata kuliah kewirausahaan berbasis TI, sekaligus teman-teman yang saya banggakan. Izinkanlah kami kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami, dan saya Kaliski Citra Syaris akan menjadi moderator di presentasi kali ini. Bapak dosen dan teman-teman yang berbahagia, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwasanya wirausaha yang sukses ialah mereka yang mempunyai kompetensi tinggi meliputi sikap, motivasi, dan juga tingkah laku. Serta hal itu didukung dengan motivasi yang ada di dalam dirinya. Baiklah, untuk mengetahui lebih rincinya nanti akan dijelaskan oleh 4 presentator yang sangat luar biasa di sore hari ini. Wabarakatuh. Kompetensi inti adalah seperangkat kemampuan dan keunian yang dikembangkan dalam daerah-daerah operasional kunci seperti mutu, layanan, inovasi, pembangunan tim, fleksibilitas tinggi, cepat tanggap, dan hal lainnya yang dapat bersaing. Geoffrey Gemeredit mengemukakan ciri-ciri dan watak perusahaan. Yang pertama, percaya diri, keyakinan, ketidaktergantungan, individualitas, dan optimisme. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Yang ketiga, berani mengambil risiko dan suka tantangan. Yang keempat, perilaku sebagai pemimpin, bergaul dengan orang lain, menanggapi saran-saran dan kritik. Yang kelima, keorisinilan dan inovatif serta kreatif fleksibilitas. Yang keenam, berorientasi terhadap pertanyaan-pertanyaan berikut memungkinkan berusaha untuk memusatkan sumber daya mereka dalam menciptakan atau memperkuat kompetensi inti perusahaan. Yang pertama, siapakah pelanggan produk atau jasa kita? Yang kedua, apa karakteristik pelanggan kita, misalnya umur, pendapatan, kebiasaan belanja, dan tempat tinggal. Yang ketiga, mengapa mereka memilih barang atau menggunakan jasa kita. Yang keempat, faktor-faktor apa yang menyebabkan mereka meningkatkan atau menurunkan pemilihan mereka. Yang kelima, apakah terdapat pelanggan utama di pasar? Bila ada, siapa mereka itu? Yang keenam, berapa persentase penjualan total yang diperoleh oleh pelanggan? Yang ketujuh, berapa jumlah pesaing yang akan dihadapi? Yang kedelapan, seberapa luas basis pelanggan kita? Yang kesembilan, berapa PK bisnis kita dalam menghadapi perubahan tiba-tiba dalam hal ekonomi, sosial, atau politik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Fajar Pratama. Dari sini saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang 10 kompetensi yang harus dimiliki oleh wirausaha menurut dan Bradstreet Business Credit Service 1993. Yang pertama yaitu knowing your business, yaitu harus mengetahui usaha apa yang akan dilakukan. Seseorang wirausaha harus mengetahui segala sesuatu yang ada hubungannya dengan usaha atau bisnis yang akan dilakukannya. Kemudian yang kedua yaitu knowing the basic business management, yaitu mengetahui dasar-dasar pengelolaan bisnis. Yang ketiga yaitu having the proper attitude, yaitu memiliki sikap yang benar terhadap usaha yang dilakukannya. Yang keempat yaitu having adequate capital, yaitu memiliki modal yang cukup. Yang kelima yaitu managing financial effectively, yaitu memiliki kemampuan mengatur atau mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Yang yaitu managing time efficiently, yaitu kemampuan mengatur waktu seefisien mungkin, mengatur, menghitung, dan menepati waktu sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketujuh, managing people, yaitu kemampuan merencanakan, mengatur, mengarahkan, menggerakkan, dan mengendalikan orang-orang dan menjalankan perusahaan. Yang kedelapan yaitu satisfying customer by providing high quality product, yaitu memberi kepuasan kepada pelanggan dengan cara menyediakan barang dan jasa yang bermutu, bermanfaat, dan memuaskan. Kesembilan yaitu knowing how to compete, yaitu mengetahui strategi atau cara bersaing. Akhir
Copying with regulation and paperwork, yaitu membuat aturan atau pedoman yang jelas, tersurat dan tidak tersurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Dwika Prasetyo akan mencoba menjelaskan tentang strategi bersaing dalam kewirausahaan. Saya mencoba mengambil dua teori dari para ahli tentang strategi bersaing dalam kewirausahaan sehingga suatu usaha dapat memberikan hasil yang lebih maksimal. Berikut ini adalah penjelasannya. Teori yang pertama adalah teori menurut Michael P. Porter. Terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan untuk perusahaan sehingga dapat bersaing. Beberapa aspek inti dari teori Porter tersebut adalah yang pertama adalah persaingan merupakan inti keberhasilan dan kegagalan. Yang kedua, keunggulan bersaing berkembang dari nilai yang mampu diciptakan oleh perusahaan bagi langganan ataupun juga pembeli. Yang ketiga adalah selalu fokus pada tujuan, yakni berusaha mencari keunggulan dalam segmen pasar tertentu meskipun tidak memiliki keunggulan bersaing secara keseluruhan. Terdapat dua keunggulan bersaing yang dapat dijadikan strategi dalam kewirausahaan, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah strategi biaya rendah, yakni perusahaan yang berhasil dengan strategi biaya rendah memiliki kemampuan dalam mendesain produk dan pasar yang lebih efisien dibandingkan pesaing-pesaing lainnya. Yang kedua adalah strategi diferensiasi, yakni kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa unik serta memiliki nilai yang lebih superior value bagi pembeli dalam bentuk kualitas produk, sifat-sifat khusus, ataupun pelayanan lainnya. Teori yang kedua adalah menurut Mintzberg, terdapat 5 strategi bersaing yang dapat digunakan dalam menjalankan suatu usaha, yakni dengan menggunakan strategi 5P. Berikut adalah penjelasan strateginya. Yang pertama adalah strategi merupakan perencanaan. Maksudnya adalah konsep strategi tidak lepas dari aspek perencanaan, arahan atau acuan gerak langkah perusahaan untuk mencapai tujuan di masa depan. Akan tetapi, tidak selamanya strategi adalah perencanaan yang bertujuan untuk masa depan, dan bisa juga yang belum dilaksanakan. Strategi juga menyangkut segala sesuatu yang telah dilakukan sebelumnya. Misalnya adalah pola-pola perilaku bisnis yang telah dilakukan di masa lampau. Yang kedua adalah strategi adalah pola. Menurut Mintzberg, strategi yang merupakan pola disebut sebagai pola intended strategi, yakni strategi ini bertujuan untuk membuat pola awal dari usaha yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ataupun dalam jangka waktu yang panjang. Sebab jika sudah ada suatu pola usaha yang telah dibuat, maka akan lebih mudah untuk mengaplikasikannya suatu hari nanti. Sesudah itu, baru menggunakan pola realized strategi, yakni melaksanakan strategi yang sudah direalisasikan sebelumnya agar dapat mencapai tujuan kewirausahaan yang telah disusun pada perencanaan. Yang ketiga adalah strategi adalah posisi, yaitu memposisikan produk tertentu ke pasar tertentu, sehingga strategi sebagai posisi cenderung melihat ke bawah, yakni melihat satu titik di mana produk tertentu bertemu dengan pelanggan, dan melihat keluar yaitu meninjau berbagai aspek lingkungan eksternal yang dapat mendukung pengembangan produk tersebut. Yang keempat adalah strategi adalah perspektif. Jika dalam pola dan posisi masih belum tercapai, maka dapat menggunakan strategi perspektif, yakni cenderung lebih melihat ke dalam, yaitu melihat ke dalam organisasi, terutama dalam visi dan misi perusahaan, sehingga kita tahu tujuan apa dan target apa yang akan dicapai sesuai dengan perencanaan tertulis suatu perusahaan. Yang kelima adalah strategi adalah permainan, merupakan suatu manuver tertentu untuk memperdaya lawan atau pesaing kita. Suatu merek misalnya, meluncurkan kedua merek agar posisinya tetap kukuh dan tidak tersentuh karena merek-merek lainnya yang akan sibuk bersaing untuk melawan merek yang sudah kita ciptakan tadi. Berikut adalah penjelasan materi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Eldiva Rafnan akan melanjutkan materi strategi pemasaran. Nah, jadi di pengertiannya, strategi pemasaran adalah upaya yang melibatkan perencanaan yang komplit mengenai taktik dalam memasarkan produk atau jasa kepada masyarakat. Terus strategi pemasaran ini dapat dilakukan baik secara individu, beberapa orang, dalam sebuah kelompok hingga perusahaan. Fungsi strategi pemasaran adalah yang pertama,
Pengawasan kualitas dan mutu kerja anggota bisa dilakukan dengan menerapkan standar penilaian prestasi kerja baik pada bidang usaha maupun perusahaan. Terus kedua, strategi pemasaran dapat membantu mewujudkan tujuan perusahaan baik dalam waktu yang berjangka panjang maupun jangka pendek. Terus yang ketiga, strategi pemasaran dapat mengkoordinasikan jalannya pemasaran agar lancar dan dapat meraih target yang diinginkan. Lalu yang keempat, pengusaha yang baik pasti dapat memperkirakan jalannya bisnis ke depannya melalui strategi pemasaran. Terus, tujuan strategi pemasaran adalah yang pertama, untuk melatih dan mengembangkan kemampuan bisnis agar dapat mengikuti jalan dan situasi tak terduga usaha yang sedang dijalani sehingga bisa mempersiapkan strategi yang bisa mengimbangi keadaan. Lalu kedua, melatih kemampuan analisis untuk memasarkan produk atau jasa. Ketiga, dijadikan ukuran standar prestasi kerja dari hasil pemasaran untuk dinilai. Lalu, strategi pemasaran, elemen-elemen yang ada adalah yang pertama produk. Produk adalah suatu alat atau jasa yang dipasarkan dan dikenalkan kepada para konsumen dalam bisnis. Yang kedua, harga merupakan nilai yang ditetapkan pada suatu produk. Yang ketiga, promosi adalah salah satu kegiatan yang penting dalam pemasaran karena mengenalkan produk, layanan, atau bisnis kepada masyarakat luas. Lalu keempat, salah satu elemen yang membantu strategi pemasaran adalah kemudahan untuk mengakses dan layanan tempat produk. Lalu, terdapat 9 strategi pemasaran produk yang digunakan oleh para wirausahawan. Yang pertama, selalu konsisten dan melakukan perencanaan. Yang kedua, menyasar target market yang tepat. Ketiga, menghitung anggaran dengan akurat. Keempat, menentukan marketing mix. Yang kelima, menggunakan website. Yang keenam, melakukan branding atau merek. Yang ketujuh, promosi dan iklan. Yang kedelapan, customer relationship management. Hubungan antar konsumen. Yang kesembilan, menerapkan mobile marketing. Bapak dosen dan teman-teman yang berbahagia, dari materi yang sudah kita dengarkan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwasannya untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses itu, kita harus memiliki kompetensi yang tinggi serta mampu menyiapkan strategi untuk bersaing di dalam dunia pemasaran. Di akhir presentasi ini, izinkanlah kami kelompok 6 untuk menyampaikan sebuah kutipan dari tokoh kewirausahaan Harry Sleiman, di mana ia mengatakan, bisnis itu ibarat peta. Di atas kertas kesuksesan tampak begitu dekat, tapi fakta di lapangan jauh berbeda. Kami kelompok 6 mohon maaf pamit undur diri dan saya Kaiski Citra Syari. Selamat sore and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.